kami percaya dan menaruh segenap hidup kami, karena Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami, dan kami juga mau hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang sangat indah untuk saat ini kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan untuk membawa orang memiliki hikmat Allah. Terima kasih Bapak, yang atasnya kami haus dan lapar. Maka mari Roh Kudus, kiranya Engkau menyingkapkan, Engkau yang menyingkapkan kebenaran pada saat ini kepada jemaat-Mu. Engkau juga yang memakai mengurapi hamba-Mu, yang kecil, yang sederhana, yang tidak ada apa-apanya ini, sehingga hati kami dipuaskan oleh Roh Kudus, dan kami boleh dinasehati, kami boleh ditegur, kami boleh diluruskan, kami boleh sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang daripada Allah. Karena firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sangat memerlukan firman Allah. Oleh sebab itu Bapak, Engkau yang melembutkan hati kami oleh firman-Mu, supaya hati kami tidak mengeraskan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan berfirman-Lah, karena hati kami siap untuk dikabuli oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, maksudnya dua-duanya di belakang itu kompak sekali. Apa tidak maju aja, nanti suara saya kurang keras? Hah? Keras? Oh. Kecuali dipasang alat itu apa namanya, yang di telinga itu ya. Jadi iya. Senang sekali Bapak Ibu kita bisa bertemu lagi dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayat 24. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat-ayat yang benar. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Demikianlah ini firman Tuhan. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, Dia telah menyerahkan musuh ke tanganku. Lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama
yakni Abner, Esron, dan Mame. Biarlah mereka itu mengambil baginya masing-masing. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan adalah teladan iman Abraham dalam mengembalikan milik Tuhan. Saya ulang lagi, persembahan persepuluhan adalah teladan iman Abraham ya waktu itu Abraham dalam mengembalikan milik Tuhan. Jadi dengan kata lain bahwa persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teladan yang bagaimana ya, yang bisa kita atau yang harus kita teladani dengan atau dalam memberikan persembahan persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham sebagai milik Tuhan. Yang pertama, teladan yang bagaimana yang bisa kita lakukan, bisa kita mencontoh Abraham itu, sehingga kita bisa memberikan 1/10 persembahan 1/10 sebagai milik Tuhan. Yang pertama adalah ketika seseorang itu sudah diberkati, ketika seseorang itu diberkati. Ayat yang ke-7. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Itu. Jadi di sini kita melihat Abraham itu telah mengalahkan Kedorlaomer. Kedorlaomer itu adalah seorang raja, tetapi dia memimpin beberapa raja. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang 14 itu, ya, ayat 1 di situ, Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Jadi Abraham pada waktu itu mengalahkan raja-raja, ya, dan raja-raja itu punya tentara, ya, punya banyak tentara juga. Dan secara tidak kebetulan keponakan Abraham, Lot pada waktu itu ditawan di sana, dan harta bendanya juga ditawan seperti itu. Lalu kemudian Abraham mendengar bagaimana Lot itu ditawan, ya, oleh Raja Sodom itu, dan kemudian harta bendanya itu dirampas. Lalu kemudian Abraham memanggil dan mengumpulkan sebanyak 380 orang yang terampil berperang. Hanya 318. Ini melawan tentara-tentara yang sangat banyak jumlahnya, karena ada beberapa raja di situ, ya. Itu bergabung menjadi satu, lalu kemudian berperang melawan 318 orang milik Abraham. Dan ternyata singkat ceritanya Bapak Ibu, 318 orang ini melawan tentara-tentara dari gabungan raja-raja itu, aliansi raja-raja itu menang. Hanya 318 orang itu menang melawan tentara yang sangat besar. Jadi ibaratnya itu timun musuh duren, gitu ya. Mentimun musuh duren. Duren kan gede, timun kan kecil. Duren itu banyak durinya. Kalau timun ketiban duren itu masih hancur itu ya. Kalau Bapak Ibu disuruh beli duren, sana manjat sendiri gitu. Atau ya. Karena kan susah itu manjatnya.
atau gajah musuh semut gitu ya. 318 orang melawan banyak tentara yang luar biasa, tetapi Abraham menang. Nah, makanya dikatakan dalam ayat 17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan Kedorlaomer itu, kemudian keluarlah Raja Sodom menyongsong Abraham di lembah Saweh, yakni lembah raja. Nah, Raja Sodom ini sebenarnya mau menyogok, mau menyuap kepada Abraham, mau melakukan tukar guling. Nih, aku punya uang nih, aku minta orang-orangmu kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi Abraham ini mengalahkan Kedorlaomer yang memimpin gabungan tentara yang sangat banyak. Kalau pada waktu itu ada satu bangsa atau kumpulan bangsa-bangsa kalah perang gitu ya, yaitu harta bendanya dijarah, diambil, boleh diambil itu Bapak Ibu. Nah, karena Abraham mengalahkan Kedorlaomer yang memimpin gabungan raja-raja itu, ya itu Abraham mengambil semua harta kekayaan itu, ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu baca dalam ayat yang ke-20 yang terakhir di situ, lalu Abraham memberikan kepada Melkisedek, kepadanya itu 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu, tetapi harta rampasan, harta jarahan dari perang itu kemudian diberkati oleh Melkisedek gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian Abraham itu memberikan 1/10. Abraham waktu itu Abraham. Jadi mendapat rampasan lalu diberkati oleh Melkisedek, mungkin didoakan atau ditumpang tangan itu ya. Harta bendanya, lalu kemudian Abraham mengambil 10%-nya itu diberikan kepada Melkisedek, kepadanya. Jadi makanya saya katakan teladan yang bagaimana yang harus kita lakukan dari Abraham, ya, yaitu ketika Abraham diberkati. Jadi Abraham sudah diberkati. Dengan kata lain, kalau seseorang itu sudah diberkati oleh Tuhan, maka 10% dari berkat itu ya dikembalikan kepada Tuhan itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa itu Melkisedek itu ya? Siapa itu Melkisedek? Mengapa Melkisedek itu yang diberi oleh Abraham pada waktu itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Melkisedek itu adalah orang yang takut akan Allah. Bapak Ibu bisa jelas sekali melihat dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal 7 itu cukup lengkap siapa itu Melkisedek di situ. Ya. Pasal 7 ayat 1 sampai 3 dan seterusnya. Melkisedek yang jelas itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Namanya itu berarti Raja Kebenaran. Raja Salem itu dia juga Raja Salem, berarti Raja Damai. Salom itu ya, Raja Damai. Lalu di sana katakan juga Melkisedek itu Imam Allah yang Maha Tinggi. Imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu Melkisedek juga mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian pasal 14 ini, ya. Jadi juga Ibrani pasal yang ke-7 itu, dia sangat mengenal Imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu kemudian Melkisedek juga mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan kemudian ada satu usulan ya, tentang Melkisedek ini. Melkisedek juga seorang yang dihormati di daerahnya. Maka Abraham menunjukkan penghormatan kepadanya. Dan nama Melkisedek ini juga semacam gelar atau jabatan.
bagi semua raja Salem atau raja Salom. Yang ketiga, Melkisedek adalah tipologi Kristus. Ibrani pasal 7 ayat 3, tipologi, tipe daripada Kristus. Jadi tipologi itu adalah suatu contoh dari suatu peristiwa atau ajaran di dalam perjanjian lama yang berhubungan sedemikian erat dengan apa yang Kristus lakukan, sehingga itu menggambarkan atau mengilustrasikan suatu pelajaran mengenai Kristus. Lalu yang terakhir, Melkisedek adalah penampakan di bumi dari Kristus, pra-inkarnasi sebelum Yesus datang ke dunia dalam bentuk tubuh yang sementara. Dikatakan juga dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 disebut juga bahwa Melkisedek itu tidak berawal dan tidak berakhir, tidak berbapa dan tidak beribu, dan juga tidak bersilsilah. Jadi dengan demikian saya menyimpulkan bahwa Melkisedek itu adalah gambaran dari Kristus, Imam Agung. Kalau dikatakan dalam Ibrani pasal 7 selanjutnya itu, Imam Besar Agung. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika saya melihat dari sisi ini saja, Melkisedek itu menerima perpuluhan dari Abraham, dan Abraham itu mengembalikan ke Melkisedek, artinya dia mengembalikan 1/10 miliknya Tuhan kepada Kristus. Karena Kristus belum ada waktu itu. Dalam arti Kristus masih pra-inkarnasi. Ya, Kristus dalam PL itu kan dia belum datang ke dunia ini. Dan kalaupun Kristus sekarang sudah berada di sorga, menurut ayat ini juga sebenarnya kita harus memberikan persembahan 1/10, ya kan? Karena seperti Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek, ya, adalah merupakan perwujudan dari Kristus secara sementara sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi secara teknis Abraham itu mengambil 1/10 dari berkat yang dia dapatkan, itu ya, ayat 20 itu. Ya. Tentunya setiap orang percaya itu mungkin diberkati, mungkin melalui pekerjaan, mungkin yang gajinya setiap bulan sekali, itu gampang itu ya. Tapi yang dapat uangnya tiap hari, ya, atau tiap hari ini dapat 100.000, ambil 10.000. Hari besok dapat 100.000, ambil 10.000, seperti itu. Ya. Sampai itu genap 1 bulan, itu baru itu ya. Karena prinsipnya adalah bahwa 10% itu milik Tuhan, milik Tuhan, milik Tuhan. Ingat baik-baik, 10% itu milik Tuhan. Berapapun jumlah berkat yang kita terima setiap bulannya, itu milik Tuhan. Yang itu yang pertama. Teladannya bagaimana yang bisa kita lakukan dari Abraham. Ya, ketika Abraham itu diberkati, dia memberi persepuluhan. Demikian juga kita ketika diberkati memberikan persepuluhan. Yang kedua, teladan yang bagaimana yang bisa kita lakukan, bisa kita contoh dari Abraham, mengembalikan 10% itu milik Tuhan. Yang kedua adalah ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi ini adalah Melkisedek berkata kepada Abraham di hadapan Abraham, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Dalam arti, terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah memberikan kepada kamu kemenangan itu ya, atas musuhmu. Dan di dalamnya juga itu ada persepuluhan. Yang kedua adalah Abraham itu memuliakan Tuhan dengan hartanya, dengan hasil pertama
dari segala penghasilanmu. Jadi Abraham tadi sudah diberkati, ya. Ambil itu percaya lalu diberikan kepada Melkisedek. Ya. Lalu kemudian Abraham beri persembahan itu, setelah dia diberkati, langsung ambil 10, jangan tunggu lama-lama. Nah, ketika Abraham mengembalikan kepada Tuhan, kepada Melkisedek itu memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu atau buah sulung atau persembahan sulung. Mari kita lihat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita Amsal pasal 3 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu dulu, ayat 9 dulu. Jadi pada era Abraham, pada zaman Abraham ini berbeda dengan zaman PL, gitu ya. Jadi Abraham ini pra PL atau sebelum PL. Nah, dalam kitab PL itu tadi Amsal pasal 3 ayat 9 itu juga mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini sudah didukung oleh PL. Artinya perjanjian lama itu sudah memerintahkan gitu ya. Perjanjian lama sudah memerintahkan. Jadi kalau memberikan persepuluhan kepada Tuhan, mengembalikan persembahan kepada Tuhan, itu artinya memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan. Lalu Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Persembahkanlah, maksud saya, persembahkanlah, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itu dalam bahasa saya itu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini saya mau gabungkan. Jadi era Abraham sebelum PL itu, lalu kemudian dengan PL Amsal 3 ayat 9. Bisa juga ditambahkan Maleakhi pasal 3 ayat 10, gitu ya. Dengan Roma pasal 1, Roma pasal 12 maksud saya ayat 1 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ini perjanjian lama. Saya gabungkan menjadi satu. Bahwa Abraham ini bukan hanya memuliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama, tetapi juga dengan dirinya sendiri, dengan tubuhnya, gitu ya. Kalau hanya memberikan persepuluhan saja kepada Tuhan, belum gitu. Sementara tubuhnya tidak, itu saya kira belum memberi. Tetapi
Kalau sebaliknya kita memberi diri kepada Tuhan, lalu kemudian kita tidak memberikan persepuluhan di sini, menurut di sini itu tidak betul. Jadi yang betul adalah ketika kita memberikan diri kepada Tuhan itu diwujudkan dengan benda, itu diwujudkan dengan materi. Jadi dua-duanya. Jadi tubuhnya juga kita persembahkan seperti Roma pasal 12 itu. Kemudian juga harta bendanya itu sebagai wujud persembahan itu. 10% itu. Jadi ibadah yang memuliakan Tuhan itu adalah membawa tubuh, mempersembahkan tubuh ini dan 10/10 itu memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mempersembahkan persepuluhan tetapi ditransfer di ATM, lewat ATM nggak bisa itu, karena tubuhnya belum dipersembahkan. Walaupun itu 2 miliar kirim ke ATM, Pak aku sudah perpuluhan untuk gereja 2 miliar ya, tapi orangnya nggak di gereja, nggak ada di sini, itu belum layak di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kata kitab Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 1 sampai 11 itu adalah doktrin keselamatan, pembenaran karena iman. Tetapi Roma pasal 12 sampai pasal 16 itu adalah praktek orang yang sudah diselamatkan, ya, mempersembahkan tubuh. Tetapi juga mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Aduh Pak, saya susah, saya mengalami banyak kesulitan dalam hal keuangan, pengeluarannya banyak sekali, sementara pemasukannya nggak imbang, malah lebih besar pengeluarannya dari pendapatannya. Apakah harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan? Bapak Ibu, saya juga gitu. Pengeluaran 1 bulan biaya hidup saya sekeluarga itu lebih besar daripada pendapatan yang masuk. Itu Mas Bu? Mas Bu enggak ya? Kalau saya begitu, pendapatan saya itu lebih kecil dari pengeluaran. Artinya pendapatan saya itu enggak cukup untuk hidup 1 bulan. Tapi herannya masih hidup sampai sekarang Bapak Ibu. Karena Tuhan pelihara. Tapi kalau mengembalikan 10% milik Tuhan, itu lebih dipelihara lagi, amin. Itu lebih dipelihara lagi. Ya memang belum memberikan persepuluhan, itu dipelihara oleh Tuhan juga. Tapi kalau mengembalikan milik Tuhan lebih dipelihara lagi. Jadi jawabannya harus memberikan 1/10. Dicobai oleh iblis, oleh si ular itu. Lalu kemudian Hawa mendengar kata-kata dari iblis, dari ular itu. Kamu nanti akan seperti Allah, betul? Kata iblis kepada Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu nanti akan seperti Allah, dan matamu nanti akan terbuka. Seperti itu. Bapak Ibu, Hawa mau makan nggak buah itu? Hawa makan. Dan sebelum dia makan, apa yang dimiliki oleh Hawa? Kira-kira ada rasa apa? Dia kok mau mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan itu? Karena apa? Karena ingin. Nah rupanya keinginan ini, ya, atas buah yang terlarang itu
inilah yang menimbulkan keserakahan. Karena Tuhan sudah memberikan, silakan pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu jamah. Sebab kalau kamu makan, kamu jamah, kamu akan mati. Tetapi iblis berkata, tidak, kamu akan seperti Allah. Gitu. Jadi ada dua dosa di situ, yaitu kesombongan dan keserakahan. Kesombongannya di mana? Kesombongannya adalah, ini uangku, ini aku yang kerja, aku yang capek, aku yang keringatan, aku yang berjerih lelah, masa 1/10 diambil. Ini kan uangku, ini kan aku yang kerja, gitu. Sombong gak itu? Sombong. Wong semua bumi ini adalah milik Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya apa, itu hanya titipan, pemiliknya yaitu Tuhan. Ada dosa yang diselesaikan, yaitu keserakahan dan kesombongan. Itu Bapak Ibu. Sehingga hidup kita itu menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena tidak ada, kita adalah orang-orang yang jujur. Ya. Jadi yang pertama karena sudah diberkati, yang kedua memberikan persepuluhan itu adalah memuliakan Tuhan dengan hasil yang pertama kedua. Yang ketiga ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya. Ketika seseorang itu mengembalikan 10% miliknya Tuhan. Janji yang pertama itu adalah dampak. Janji yang kedua itu adalah berkat. Mari lihatlah satu persatu. Yang pertama adalah janji, saya mau melihat dulu adalah dampaknya. Bagi setiap orang yang mengembalikan milik Tuhan 10% itu, Tuhan berjanji atau Tuhan mau, tadi sudah saya sampaikan sedikit, yaitu mau mengobati keserakahan. Itu dampak. Dampak orang yang mengembalikan 1/10 kepada Tuhan itu adalah kita dibebaskan dari keserakahan. Bagaimana tidak serakah yang ngomong 10% saja itu milik Tuhan kok, ya, diambil gitu. Kalau miliknya orang lain diambil, berarti Bapak Ibu mengatakan apa kepada saya? Wih, serakah temen, wong jatahe Pak Bambang kok dijual nampak Beni, Pak Beni wis nampak jatahe dewek, iki jatahe Pak Bambang dijingot. Saya serakah dulu. Nah, dampak seseorang yang mengembalikan milik Tuhan 10% itu adalah bebas dari keserakahan dan juga bebas dari kesombongan. Orang yang sudah memberi persepuluhan kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan itu, itu orang yang jujur, orang yang tidak serakah, orang yang tidak sombong. Dan dikatakan dalam kitab Malaki pasal 10 itu adalah orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Berbahagia itu. Sukacita kalau sudah mengembalikan 10% itu, nah itu miliknya Tuhan. Jadi dikembalikan. Rasanya itu bangga. Tidak ada lagi keserakahan atau kesombongan lagi dalam diri kita. Kalau kita meneladani iman Abraham dalam mengembalikan milik Tuhan itu dengan benar. Bapak Ibu, ini perintah yang tegas, ini perintah yang wajib. Maka ini berdampak signifikan. Lalu berkatnya apa ya Bapak Ibu? Berkatnya, mari kita melihat dari segi Abraham. Ini dari sejarah ya, sejarah persepuluhan itu. Kita melihat ayat yang ke-20, ayat 23.
Dan juga Kejadian 28 ayat 22. Ayat 23, Kejadian pasal 14. Maka aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Ini Abraham berkata kepada Raja Sodom, sorry, aku tidak mau mengambil sehelai benang pun dari kamu, aku tidak mau mengambil itu. Karena nanti kalau aku mengambil itu nanti kamu bilang sama orang-orang, Abraham itu kaya karena aku, karena Raja Sodom gitu. Maka Abraham menolak itu. Artinya apa Pak Ibu? Abraham itu ya, sudah memberikan 1/10, mengembalikan 1/10 milik Tuhan itu. Berkatnya itu adalah apa? Abraham itu menjadi kaya. Kaya itu dari Tuhan Pak Ibu. Bukan dari orang lain, tetapi dari Tuhan. Karena caranya Raja Sodom ini untuk memberikan kepada Abraham itu cara yang tidak benar. Makanya Abraham menolak. Aku enggak mau menolak. Aku mau diberkati hanya karena Tuhan. Kejadian pasal 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Jadi ini Yakub. Ya. Tadi Abraham. Ya. Yakub ini cucunya Abraham. Yakub ini anaknya Ishak. Ishak anaknya Abraham. Jadi Yakub ini cucunya Abraham. Jadi Yakub juga mengajarkan kepada anaknya Ishak. Makanya Ishak juga diberkati kan. Kalau melihat dalam Kejadian pasal yang ke-28 itu ke sana itu, Ishak itu diberkati Tuhan luar biasa gitu ya, hidupnya. Karena saya juga memberikan 1/10. Lalu kemudian Ishak mengajarkan kepada Yakub. Dan Yakub juga diberkati oleh Tuhan. Jadi berkatnya itu menjadi kaya. Orang itu bisa menjadi kaya, artinya diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Menjadi kaya. Lalu kemudian mari kita melihat era Musa atau era Taurat, zaman Musa atau zaman Taurat. Dalam Ulangan pasal 14 ayat 22, 28 dan 29. Boleh menolong saya? Ulangan 14 ayat 22, 28 dan 29. Ayat 22, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ayat 28, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau
di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Oh itu, ini janji Tuhan, yaitu berkat. Ayat 29 itu. Ya. Kalau Tuhan berjanji, itu pasti akan terjadi. Tapi ini janji yang bersyarat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak mengembalikan ya sudah. Gitu. Syaratnya itu mengembalikan milik Tuhan itu. Nah soal orang Lewi, orang yatim itu alokasi persembahan persepuluhan itu. Orang Lewi ya kalau sekarang ya pelayan Tuhan. Jadi akan diberkati Bapak Ibu. Orang yang memberikan persepuluhan itu akan diberkati. Lalu Amsal pasal 3 ayat 10. Tadi ayat 9 ya. Sekarang ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tadi ayat 9, muliakanlah dengan hartamu, dengan segala hasil pertama penghasilanmu. Ayat 10, maka, nah itu dia, itu masih kelanjutannya. Kamu akan diberkati, gitu kata Tuhan. Ini janji Tuhan dalam memberikan persepuluhan, mengembalikan kepada Tuhan itu. Lalu Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12. Jadi ini masih PR. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Berkatnya adalah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai melimpah-limpah atau mencukupi hidup kita ini berkatnya. Lalu ayat 11, Tuhan menaikkan produktivitas buah anggur. Karena waktu itu bahasa Israel itu berkebun anggur. Kalau memberi itu, kalau mengembalikan persepuluhan, produktivitas anggurnya itu akan ditambahkan. Tadi dalam Ulangan pasal 14 ayat 29, apa saja yang kamu kerjakan itu akan diberkati luar biasa. Gitu ya. Ini berkatnya, ini janji Tuhan. Tapi ini janji yang bersyarat. Lalu ayat 12, Maleakhi 3, segala bangsa menyebut kamu berbahagia, sebab kamu menjadi negeri kesukaan. Bapak Ibu, ini sebuah berkat yang luar biasa. Karena kalau melakukan kewajiban di hadapan Tuhan, yaitu mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan sebagai sumber berkat kita, sumber kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu tadi dalam perjanjian lama, pra Taurat itu tadi yang zaman Abraham, lalu zaman Taurat Ulangan tadi, lalu zaman perjanjian lama Maleakhi, dan juga Amsal, masih banyak yang lainnya sebenarnya. Nah sekarang kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham sebelumnya. Ya. Jadi Abraham ini memberikan 1/10, mengembalikan kepada Tuhan, karena ini milik Tuhan. Nah apa hubungannya dengan jemaat sekarang ini? Apa hubungannya dengan gereja saat ini? Apakah gereja saat ini itu harus memberikan, perlu memberikan, atau tidak perlu memberikan? Jadi apa hubungannya? Kalau misalkan gereja harus memberikan seperti Abraham, itu apa hubungannya? Kaitannya di mana? Mari Bapak Ibu kita akan melihat dalam perjanjian baru. Sebelumnya kita melihat apa yang dikatakan oleh Kristus. Matius pasal 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar,
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan itu berkata, celakalah kamu orang munafik. Gitu ya. Memberikan persepuluhan, tetapi rupanya dalam hidupnya itu nggak ada keadilan, nggak ada belas kasihan, nggak ada kesetiaan. Itu nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi memberi perpuluhan iya, tetapi hidup dengan adil, hidup dalam belas kasihan, dan juga hidup dalam kesetiaan. Ini pandangan Tuhan Yesus Kristus. Artinya memang kelihatannya tidak tegas, tetapi ini pandangan Tuhan Yesus memberikan sepuluhan. Lalu kemudian kita melihat yang selanjutnya adalah, jadi maksud saya ini ada keseimbangan, ya, ada keseimbangan memberi perpuluhan, lalu kita ada keadilan, ada kesetiaan, dan ada belas kasihan. Ini satu keseimbangan. Bagi orang Kristen yang seimbang, ada keseimbangan. Lalu dalam Injil tadi itu menurut Yesus. Ini sekarang Injil Yohanes pasal 8 ayat 39. Bisa tolong bacakan 8 ayat 39. Yohanes 8 ayat 39, demikian firman Tuhan. Jawab mereka, katanya, Bapa, kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Itu jawab orang Yahudi kepada Yesus. Mereka berkata apa? Bapa kami adalah Abraham, kata orang Yahudi. Lalu Yesus berkata, nah kalau bapakmu itu Abraham, ya kamu sebagai anak-anak Abraham, kamu mengaku anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa salah satunya? Abraham mengerjakan apa? Dalam konteks ini Abraham memberikan persepuluhan. Ya. Orang-orang Yahudi malah membunuh Yesus, gitu ya. Padahal Abraham tidak membunuh Yesus. Abraham tidak membunuh. Jadi mengerjakan apa yang dilakukan oleh Abraham, pasti akan menerima janji kepada Abraham juga. Lalu yang selanjutnya adalah dalam surat perjanjian baru. Jadi ini dalam perjanjian baru, Galatia pasal 3 ayat 39. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Abraham itu sebagai bapa semua orang beriman, saudara dan saya. Karena Abraham itu adalah yang menurunkan Bapak Ibu dan saya menjadi orang beriman. Maka orang percaya itu sebagai anak-anak Abraham, keturunan Abraham, berhak menerima janji Abraham. Janji Abraham. Jadi janji yang diterima oleh Abraham itu kita berhak menerima juga. Ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Tuhan, Tuhan janji memberkati, dan kita akan menerima. Bapak Ibu, ini ayat ini yang sungguh-sungguh
membuat saya menjadi bertobat. Mengapa saya tidak memberi persepuluhan selama ini? Memang terus terang saja, ini adalah pelajaran pemuridan buku yang kedua. Sudah selesai pelajaran tentang persembahan ini. Makanya saya langsung komitmen. Saya mau langsung serius kepada Tuhan. Waduh. Dan semua murid itu bertobat. Bapak Ibu, yang terakhir adalah kesaksian orang-orang yang sudah melakukan persepuluhan tapi diberkati. Nah ini Bapak Ibu. Ya ini hanya menguatkan saja. Bapak Ibu, kesaksian orang yang sudah melakukan persepuluhan diberkati, itu ada yang bilang gaji saya jadi naik. Gitu ya. Saya jadi semakin diberkati oleh Tuhan. Saya naik pangkat, saya naik jenjang. Pendapatan saya jadi naik. Gitu. Lalu ada yang sedang sakit parah, lalu kemudian dia diingatkan oleh Tuhan, kamu belum memberi perpuluhan. Lalu dia bergegas-gegas memberi perpuluhan, sembuh dari sakit. Ada 2 orang yang mengalami ini. Dan perpuluhan di sini itu semacam menjadi pelindung. Orang yang sakit jadi sembuh, dilindungi oleh Tuhan dari sini. Teman saya bersaksi waktu di pemuridan, begitu lihat di ATM kok uangnya bertambah banyak. Itu ini dari mana sih, katanya gitu. Itu kesaksiannya. Jadi, tetapi juga jangan sampai kalau kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan itu memancing berkat, bukan. Itu memancing berkat, itu bukan. Sebab ada orang yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan itu untuk memancing berkat, itu motivasinya salah. Saya memberikan persepuluhan supaya saya diberkati, itu. Nganggo karpet jalan, mainnya diberkati. Padahal Tuhan sendiri yang akan memberkati. Itu keliru besar. Saya memberikan persepuluhan. Saya kalau tidak memberi perpuluhan, saya malu sama samping saya. Samping saya ini memberi perpuluhan nih. Kok saya nggak memberi ya? Aku malu jadi memberi. Ini keliru. Banyak orang yang seperti ini. Bagi orang kaya ya, malu banget. Lalu motivasi yang berikutnya memberi persepuluhan itu nanti namanya supaya tercantum di depan itu. Diumumkannya bahwa ini memberi persepuluhan gitu. Namanya tercantum. Itu keliru besar. Bukan seperti itu. Juga ada orang yang tidak mau atau belum memberikan persepuluhan, alasannya, oh saya orang perjanjian baru nggak diajarkan seperti itu. Ya karena belum diajarkan ya tadi itu ya. Kalau kita kan tadi sudah lengkap, dia belum diajarkan. Jadi memang dalam perjanjian baru itu sepertinya tidak kelihatan. Tapi kalau kita lihat secara jeli, cermat itu diajarkan tadi. Dalam Yohanes, dalam Galatia. Saya orang perjanjian baru. Perpuluhan kan orang PL itu, katanya gitu. Di perjanjian baru nggak jelas persepuluhan, kayak gitu. Ada yang bilang gitu. Lalu yang lain, pendapatanku kecil, aku hidup aja masih kurang, gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi pandangan yang benar adalah persepuluhan itu jalan menuju berkat. Jalan menuju berkat, bukan memancing, tapi jalan menuju berkat. Jalan menuju atau meraih kemakmuran surga.
Perpuluhan itu milik Tuhan. Jumlahnya kecil atau jumlahnya besar. Makanya Bapak Ibu harus setia dulu. Misalkan berkatnya 50.000, berarti 10%-nya 5.000. Ya kan kecil kan, 5.000 dipersembahkan. Dari perkara kecil. Nah nanti kalau gajinya 1 miliar, persepuluhannya berapa? 100 juta. Aduh, banyak banget ya. Aduh, yang mana dia. Tenang gue gawe rumah. Ya itu. Setia dalam perkara kecil. Jadi Bapak Ibu, perpuluhan itu perintah yang tegas, perintah yang wajib dalam Alkitab. Era Abraham, era perjanjian, era Taurat, era perjanjian lama, era Yesus Kristus, Injil, perjanjian baru. Dan ada kesaksian-kesaksian. Itu luar biasa sekali. Kenapa kita tidak memberi perpuluhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi janji Tuhan kepada kita yang melakukan persepuluhan atau belum melakukan persepuluhan itu sangat meyakinkan, tetapi juga memerlukan hikmah untuk kita memberikan persepuluhan itu. Jangan salah motivasi, tetapi dengan langkah, dengan sikap yang benar. Dan mari kita renungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan tidak memaksa, firman Tuhan tidak menuntut. Tetapi firman Tuhan itu harus diresponi dengan benar. Kalau kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, kita akan diberkati, kita akan dibebaskan, dan kita menjadi orang yang jujur. Tapi kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam pencobaan, dan iman kita tidak bertumbuh, dan kita tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kami juga bersyukur atas firman-Mu tentang persepuluhan. Kami menyerahkan kepada-Mu, dan Kamu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus akan berkata-kata, berbicara lebih jelas lagi, lebih dalam lagi kepada jemaat-Mu ini. Karena Roh Kudus Maha Kuasa, dan hamba-Mu adalah orang yang terbatas. Dan kiranya Roh Kudus itu yang tidak terbatas juga yang akan bekerja di dalam setiap hati kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Jika hati kami seperti tanah liat yang subur, maka Roh Kudus akan bekerja secara ajaib. Dan jadikan Tuhan tanah hati kami tanah yang subur, supaya firman Tuhan boleh mendapat tempat. Dan firman Tuhan tidak akan hilang dengan sia-sia, tetapi akan terlaksana. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan.